Alia melangkah keluar dari mobilnya, merasakan hembusan angin malam yang sejuk menyentuh kulitnya. Dia mengatur napas, berusaha menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Malam ini adalah malam yang berbeda. Sebuah acara sosial diadakan di sebuah gedung megah di pusat kota, dan dia diundang oleh teman dekatnya, Mira. Meskipun Alia bukan tipe orang yang suka keramaian, dia merasa perlu untuk keluar dari zona nyamannya, terutama setelah beberapa bulan terakhir yang monoton. Saat memasuki gedung, Alia disambut oleh suara musik yang lembut dan cahaya lampu yang berkilauan. Ruangan itu dipenuhi oleh orang-orang yang tertawa dan berbincang, mengenakan pakaian formal yang anggun. Alia mengenakan gaun merah marun yang sederhana namun elegan, berharap penampilannya cukup menarik untuk menarik perhatian seseorang. Namun, saat dia melangkah lebih jauh ke dalam kerumunan, rasa percaya dirinya mulai memudar. Mira, sahabatnya, segera menghampiri dan menariknya ke tengah keramaian. "Ayo, Alia, kita harus bersenang-senang malam ini," serunya dengan semangat. Alia hanya tersenyum, berusaha mengikuti aliran energi Mira. Mereka berbincang dengan beberapa orang, tetapi Alia merasa terasing di tengah keramaian. Dia lebih suka duduk di sudut dan mengamati orang-orang daripada terlibat dalam percakapan yang tidak berarti. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada seorang pria yang berdiri di sisi ruangan. Dia mengenakan jas hitam yang pas di tubuhnya, dan meskipun wajahnya tertutup oleh topeng yang elegan, aura misteriusnya menarik perhatian Alia. Pria itu tampak tenang, seolah-olah dia adalah satu-satunya orang yang tidak terpengaruh oleh keramaian di sekitarnya. Alia merasa ada sesuatu yang berbeda tentangnya, sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Mira menyadari tatapan Alia dan mengikuti arah pandangnya. "Oh, itu Rizky. Dia selalu datang ke acara seperti ini dengan topeng. Tidak ada yang tahu wajahnya," bisiknya. Alia merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Kenapa dia selalu mengenakan topeng?" tanyanya, penasaran. Mira mengangkat bahu. "Entahlah, mungkin dia suka misteri. Tapi banyak orang yang terpesona padanya." Tanpa sadar, Alia mulai mendekati Rizky. Dia merasa seolah ada magnet yang menariknya ke arahnya. Ketika dia berdiri di depan pria itu, Alia merasakan ketegangan yang aneh. Rizky menoleh ke arahnya, dan meskipun wajahnya tertutup, Alia bisa merasakan tatapan tajamnya. "Selamat malam," ucapnya dengan suara dalam yang membuat Alia merinding. "Aku tidak melihatmu sebelumnya. Apakah kamu baru di sini?" Alia mengangguk, berusaha menahan rasa gugupnya. "Ya, ini pertama kalinya aku datang ke acara seperti ini. Temanku yang mengundangku." Rizky tersenyum, dan meskipun tidak terlihat, Alia bisa merasakan kehangatan dari senyumnya. "Aku senang kamu datang. Terkadang, kita perlu keluar dari zona nyaman kita." Percakapan mereka mengalir dengan mudah, seolah-olah mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Alia merasa nyaman berbicara dengan Rizky, meskipun dia tidak tahu apapun tentangnya. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, impian, dan harapan. Rizky berbicara tentang pandangannya tentang cinta dan keindahan yang tidak terlihat, membuat Alia semakin terpesona. "Kadang-kadang, kita terlalu fokus pada penampilan fisik," kata Rizky. "Padahal, yang terpenting adalah apa yang ada di dalam hati kita." Alia terdiam, merenungkan kata-kata itu. Dia merasa ada kedalaman dalam pernyataan Rizky yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Namun, rasa ingin tahunya juga disertai dengan keraguan. Kenapa Rizky tidak mau menunjukkan wajahnya? Apa yang dia sembunyikan? Malam itu berlalu dengan cepat, dan Alia merasa seolah-olah waktu berhenti saat dia berbicara dengan Rizky. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan merasakan koneksi yang kuat. Namun, saat acara mulai berakhir, Alia merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Rizky, tetapi dia juga merasa takut untuk bertanya. Apa yang akan dia katakan? "Maaf, tapi kenapa kamu selalu mengenakan topeng?" Ketika mereka berpisah, Rizky memberikan Alia sebuah kartu nama. "Jika kamu ingin berbicara lebih banyak, hubungi aku," katanya. Alia merasa jantungnya berdebar saat menerima kartu itu. Dia tidak bisa mempercayai bahwa dia telah berbicara dengan pria misterius ini, dan sekarang dia memiliki cara untuk menghubunginya. Setelah acara berakhir, Alia pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa terpesona oleh Rizky, tetapi juga bingung dengan misteri yang menyelimutinya.
Kenapa dia tidak mau menunjukkan wajahnya? Apakah dia menyimpan rahasia yang dalam? Alia tidak bisa berhenti memikirkan pria itu, dan rasa ingin tahunya semakin membara. Beberapa hari berlalu, dan Alia tidak bisa mengeluarkan Rizky dari pikirannya. Dia sering melihat kartu nama yang diberikan Rizky, dan setiap kali dia melakukannya, hatinya berdebar. Akhirnya, setelah berhari-hari ragu, dia memutuskan untuk menghubungi Rizky. Dia mengirim pesan singkat, mengekspresikan keinginannya untuk bertemu lagi. Beberapa jam kemudian, ponselnya bergetar. Pesan dari Rizky muncul di layar, "Aku senang kamu menghubungiku. Bagaimana kalau kita bertemu di kafe besok sore?" Alia merasa senang dan gugup sekaligus. Dia tidak sabar untuk melihat Rizky lagi, tetapi dia juga merasa cemas tentang apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, Alia tiba di kafe lebih awal, berusaha menenangkan diri. Dia memesan secangkir kopi dan duduk di sudut, menunggu Rizky. Ketika pria itu tiba, hatinya berdebar kencang. Rizky mengenakan pakaian kasual yang membuatnya terlihat lebih santai, tetapi topengnya tetap menutupi wajahnya. Alia merasa campur aduk. Dia ingin melihat wajahnya, tetapi dia juga merasa terpesona oleh misteri yang ada. Mereka berbincang lagi, dan Alia merasa semakin nyaman. Namun, rasa ingin tahunya tentang wajah Rizky semakin mengganggu pikirannya. Dia ingin bertanya, tetapi takut akan reaksi Rizky. Akhirnya, dia memberanikan diri. "Rizky, kenapa kamu selalu mengenakan topeng? Apa yang kamu sembunyikan?" Rizky terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan jawabannya. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi aku percaya bahwa cinta sejati tidak bergantung pada penampilan fisik. Aku ingin orang-orang mencintaiku karena siapa aku, bukan karena wajahku." Alia tertegun mendengar jawabannya. Dia merasa terharu oleh ketulusan Rizky, tetapi di sisi lain, rasa ingin tahunya semakin membara. Malam itu, Alia pulang dengan perasaan campur aduk. Dia terpesona oleh Rizky, tetapi juga merasa bingung. Dia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang mendalam terhadap pria misterius ini, dan dia tahu bahwa dia harus mencari tahu lebih banyak tentangnya. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Siapa sebenarnya Rizky? Malam itu berakhir dengan Alia dan Rizky bertukar nomor telepon. Sebuah langkah yang membuat jantung Alia berdebar-debar. Dia pulang dengan perasaan campur aduk, antara kegembiraan dan kebingungan. Setiap kali dia memikirkan Rizky, wajahnya yang tertutup topeng muncul dalam benaknya, menimbulkan rasa ingin tahu yang semakin mendalam. Mengapa dia memilih untuk menyembunyikan wajahnya? Apakah ada sesuatu yang salah? Namun, ketertarikan Alia pada Rizky semakin tumbuh, seolah-olah topeng itu justru menambah daya tariknya. Hari-hari berlalu, dan Alia dan Rizky mulai saling mengirim pesan. Mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan kerentanan. Alia merasa seolah-olah dia telah menemukan seseorang yang bisa memahami dirinya dengan cara yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Setiap kali mereka berbicara, Alia merasa terhubung dengan Rizky di tingkat yang lebih dalam, meskipun dia tidak pernah melihat wajahnya. Namun, rasa ingin tahunya tentang identitas Rizky semakin mengganggu pikirannya. Suatu malam, setelah beberapa minggu berkomunikasi, Rizky mengundang Alia untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Alia merasa bersemangat sekaligus cemas. Dia mengenakan gaun biru yang membuatnya merasa percaya diri, berharap bisa membuat kesan yang baik. Ketika dia tiba di kafe, Rizky sudah menunggu di sudut, mengenakan topeng yang sama seperti sebelumnya. Alia merasa jantungnya berdegup kencang saat mendekatinya. "Selamat malam, Alia," sapa Rizky dengan senyuman yang hangat. "Kau terlihat cantik malam ini." Alia tersenyum, merasakan warna merah merona di pipinya. "Terima kasih, Rizky. Senang bisa bertemu lagi." Mereka duduk dan mulai berbincang, tetapi Alia tidak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya yang semakin membara. Setelah beberapa saat, Alia memberanikan diri untuk bertanya, "Rizky, kenapa kamu selalu mengenakan topeng? Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu." Rizky terdiam sejenak, seolah-olah mempertimbangkan kata-katanya. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi aku merasa lebih nyaman seperti ini. Topeng ini melindungiku dari penilaian orang lain. Aku ingin orang mengenal aku dari hati, bukan dari penampilan." Alia tertegun mendengar penjelasannya.
Dia bisa merasakan ketulusan dalam suara Rizky, tetapi rasa ingin tahunya tetap ada. Tapi, bagaimana jika kita tidak bisa saling mengenal sepenuhnya? Apakah kamu tidak ingin aku melihat wajahmu? Rizky menatapnya dengan tatapan yang dalam. Suatu hari, mungkin. Tapi untuk saat ini, aku ingin kamu menerima aku apa adanya. Mendengar kata-kata itu, Alia merasa terombang-ambing antara rasa ingin tahunya dan perasaannya yang semakin dalam terhadap Rizky. Dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada sosok yang tidak pernah dia lihat wajahnya. Namun, perasaan itu tidak mengurangi ketertarikan dan rasa sayangnya. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia ingin melanjutkan hubungan ini, terlepas dari misteri yang menyelimutinya. Beberapa minggu kemudian, Rizky mengajukan tawaran yang mengejutkan. Alia, aku ingin kita menikah, katanya dengan serius. Alia terdiam, tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Menikah? Tapi, kita belum pernah bertemu tanpa topeng. Aku tidak tahu wajahmu. Rizky tersenyum lembut. Aku tahu. Tapi aku ingin kamu menerima aku apa adanya. Cinta tidak selalu tentang penampilan. Aku ingin kita membangun sesuatu yang lebih dalam. Alia merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tidak pernah membayangkan akan menikah dengan seseorang yang wajahnya tidak pernah dia lihat. Namun, ada sesuatu dalam cara Rizky berbicara yang membuatnya merasa aman. Dia merasakan ketulusan dan cinta yang tulus dalam setiap kata yang diucapkan Rizky. Setelah beberapa saat merenung, Alia akhirnya mengangguk. Baiklah, aku setuju. Aku akan menikah denganmu. Momen itu terasa magis. Mereka berdua saling berpegangan tangan, dan Alia merasakan aliran energi yang kuat antara mereka. Meskipun ada ketidakpastian, dia merasa yakin bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Mereka merencanakan pernikahan sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman dekat. Alia merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Tetapi cinta yang dia rasakan untuk Rizky mengalahkan semua keraguan. Hari pernikahan tiba, dan Alia mengenakan gaun putih yang indah. Dia merasa cantik dan bersemangat, meskipun ada rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Ketika dia melangkah ke altar, dia melihat Rizky berdiri di sana, mengenakan jas hitam dan topengnya. Momen itu terasa surreal, seolah-olah waktu berhenti. Alia merasa jantungnya berdegup kencang saat dia mendekati Rizky. Upacara berlangsung dengan penuh emosi. Mereka saling mengucapkan janji setia, dan Alia merasakan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Meskipun dia tidak pernah melihat wajah Rizky, dia merasa terhubung dengan pria itu di tingkat yang lebih dalam. Ketika mereka saling mengucapkan, "Aku terima," Alia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Setelah upacara, mereka merayakan dengan keluarga dan teman-teman terdekat. Alia merasa bahagia, tetapi di dalam hatinya, rasa ingin tahunya tentang wajah Rizky semakin menguat. Dia ingin melihat wajah suaminya, tetapi dia juga ingin menghormati keputusannya untuk tetap mengenakan topeng. Dalam momen-momen intim di antara mereka, Alia merasakan cinta yang tulus dan mendalam, tetapi kerinduan untuk mengetahui lebih banyak tentang Rizky tidak pernah hilang. Malam itu, saat mereka berdua berada di kamar pengantin, Alia merasa campur aduk. Dia ingin berbagi keintiman dengan Rizky, tetapi rasa ingin tahunya tentang wajahnya semakin mengganggu pikirannya. Rizky, katanya lembut, apakah kamu akan membiarkanku melihat wajahmu suatu hari nanti? Rizky menatapnya dengan tatapan yang dalam. Suatu hari, mungkin. Tapi untuk saat ini, aku ingin kamu mencintaiku tanpa melihatku. Alia mengangguk, merasakan air mata haru mengalir di pipinya. Dia tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang istimewa, meskipun diselimuti oleh misteri. Dalam pelukan Rizky, dia merasa aman dan dicintai, tetapi kerinduan untuk mengetahui lebih banyak tentang suaminya tetap ada. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menghormati keputusan Rizky, tetapi juga berharap bahwa suatu hari, dia akan bisa melihat wajah pria yang telah mencuri hatinya. Hari pernikahan Alia dan Rizky akhirnya tiba. Suasana di rumah Alia dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Meskipun ada rasa cemas yang menggelayuti hatinya, Alia berusaha untuk tetap tenang. Dia mengenakan gaun pengantin putih yang indah, dan saat melihat bayangannya di cermin, dia merasa cantik dan bersemangat. Namun, di balik senyumnya, ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Siapa sebenarnya Rizky? Ketika upacara dimulai,
Alia merasakan campuran antara kebahagiaan dan ketegangan. Dia berjalan menuju altar, di mana Rizky menunggu dengan topengnya yang khas. Momen itu terasa surreal. Dia akan menikahi seseorang yang wajahnya tidak pernah dia lihat. Namun, saat Rizky mengucapkan janji setia, Alia merasakan cinta yang tulus dan mendalam. Dia tahu bahwa perasaan mereka lebih dari sekadar fisik. Mereka telah membangun ikatan emosional yang kuat. Setelah upacara, mereka mengadakan resepsi kecil di rumah Alia. Keluarga dan teman-teman terdekat hadir untuk merayakan momen bahagia ini. Alia merasa dikelilingi oleh cinta dan dukungan, tetapi di dalam hatinya, ada kerinduan untuk melihat wajah suaminya. Dia ingin tahu siapa Rizky sebenarnya, dan mengapa dia memilih untuk menyembunyikan identitasnya. Malam itu, saat mereka berdua duduk di sudut terpisah dari keramaian, Alia memberanikan diri untuk bertanya. Rizky, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Kenapa kamu tidak pernah menunjukkan wajahmu? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Rizky menatapnya dengan tatapan yang dalam, dan Alia bisa merasakan ketegangan di udara. Alia, ada alasan mengapa aku memilih untuk mengenakan topeng. Ini bukan hanya tentang penampilan, tetapi tentang masa lalu yang sulit. Alia merasa jantungnya berdegup kencang. Masa lalu? Apa yang terjadi? Rizky menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Beberapa tahun yang lalu, aku mengalami kecelakaan yang mengubah hidupku. Wajahku terluka parah, dan aku merasa tidak layak untuk dilihat orang lain. Sejak saat itu, aku memilih untuk menyembunyikan wajahku, berharap orang-orang akan mencintaiku karena siapa aku di dalam, bukan karena penampilanku. Mendengar penjelasan itu, Alia merasa terharu. Dia bisa merasakan rasa sakit dan ketidakpastian yang dialami Rizky. Aku tidak tahu, katanya pelan. Aku tidak tahu bahwa kamu mengalami hal seperti itu. Rizky mengangguk, matanya penuh dengan emosi. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa untuk mencintaiku. Aku ingin kamu menerima aku apa adanya, tanpa melihat wajahku. Alia merasa hatinya bergetar. Dia telah jatuh cinta pada Rizky, bukan hanya karena pesonanya, tetapi juga karena kedalaman emosinya. Rizky, aku mencintaimu. Wajahmu tidak mengubah perasaanku. Aku ingin kita saling mendukung dan membangun masa depan bersama. Rizky tersenyum, dan Alia bisa merasakan beban yang terangkat dari bahunya. Terima kasih, Alia. Itu berarti segalanya bagiku. Setelah pernikahan, mereka mulai menjalani kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Meskipun ada tantangan, Alia merasa bahagia. Mereka berbagi momen-momen kecil yang indah, tertawa bersama, dan saling mendukung dalam setiap langkah. Namun, rasa ingin tahunya tentang wajah Rizky tetap ada. Dia ingin melihat wajah suaminya, tetapi dia juga tidak ingin memaksanya untuk membuka diri. Suatu malam, saat mereka duduk di sofa, Alia memutuskan untuk berbicara. Rizky, aku ingin kita berbicara tentang wajahmu. Aku tahu ini sulit, tetapi aku merasa kita perlu melakukannya. Rizky menatapnya dengan tatapan serius. Aku mengerti, Alia. Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku ingin kita saling terbuka. Alia merasa harapannya tumbuh. Aku ingin melihat wajahmu, Rizky. Aku ingin tahu siapa suamiku sebenarnya. Rizky terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Jika itu yang kamu inginkan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa ini bukan hal yang mudah bagiku. Alia merasakan ketegangan di udara, tetapi dia juga merasa bersemangat. Aku siap, Rizky. Aku ingin menerima semua tentangmu. Malam itu, Rizky mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan melepas topengnya. Alia merasa jantungnya berdegup kencang saat melihat wajah Rizky untuk pertama kalinya. Dia tertegun, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Meskipun ada bekas luka di wajahnya, Alia bisa merasakan keindahan dan ketulusan di baliknya. Rizky menatapnya dengan cemas, menunggu reaksinya. Alia merasa air mata menggenang di matanya. Rizky, kamu sangat tampan, katanya dengan tulus. Bekas luka itu tidak mengubah siapa kamu. Aku mencintaimu, dan aku akan selalu mencintaimu. Rizky terlihat terkejut. Tetapi senyumnya perlahan muncul. Terima kasih, Alia.
Itu berarti lebih dari yang bisa aku ungkapkan. Mereka berdua saling berpelukan, dan Alia merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Dia tahu bahwa mereka telah melewati banyak hal bersama, dan sekarang, mereka bisa saling menerima sepenuhnya. Dalam momen itu, Alia menyadari bahwa cinta sejati tidak hanya tentang penampilan, tetapi tentang penerimaan, kejujuran, dan saling mendukung dalam setiap keadaan. Seiring berjalannya waktu, Alia dan Rizky membangun kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Mereka belajar untuk saling mendukung dan menghargai satu sama lain, terlepas dari masa lalu yang menyakitkan. Alia merasa bersyukur telah menemukan cinta sejatinya dalam sosok Rizky, dan dia tahu bahwa mereka akan menghadapi segala tantangan bersama. Cerita mereka adalah tentang penerimaan, kejujuran, dan kekuatan cinta yang melampaui penampilan fisik. Alia dan Rizky telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, dan bahwa keindahan sejati terletak di dalam hati. Dengan setiap langkah yang mereka ambil bersama, mereka semakin dekat, dan Alia tahu bahwa dia telah menemukan rumah di dalam pelukan Rizky.